Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurdiati SPDI, mahasiswa PPG batch 2 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa PPG 4124 0199 0174 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan melaksanakan rekaman video uji kinerja pembelajaran real pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 di UPT SDI Polebunging nomor 53 Kepulauan Selayar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.
menurutmu lagu tentang apa yang terdapat pada video tersebut? Huruf hijaiyah. Iya, silakan Citra. Huruf hijaiyah. Tepuk tangan dulu untuk penyanyi. Jadi video tadi menayangkan atau menyanyikan lagu tentang huruf hijaiyah. Nah, beserta dengan tempat keluarnya huruf hijaiyah karena ditunjuk, ya kan? Nah, kemudian menurut kalian terbagi berapa huruf hijaiyah? Ayo coba. Ya, Faiz. Ada 5. Ada 5. Oke. Nah, siapa yang bisa sebutkan? 1. Ayo, 1. Silakan. Alkiah. Alkiah, tepuk tangan. Ayo, siapa lagi? 2. Lisania. Ya, Fitraya. Kemudian yang ketiga apa lagi? Safawiyah. Safawiyah. Oke, bagus. Nah, yang keempat apa lagi? Jawiyah. Apa? Jawiyah. Jawiyah. Hah? Jauh? Via. Jauh, Via. Iya. Dan yang terakhir huruf Hoisu. Iya, jadi ada 5. Ada 5 tempat keluarnya huruf hijaiyah. Nah, tangan dulu. Jadi, huruf hijaiyah itu ada 29 atau 30. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shad, ta, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Masya Allah, pintar semua anaknya Bu Guru. Nah, jadi kalau kita fasih dalam melafazkan huruf hijaiyah, nanti membacanya akan lebih bagus, akan lebih lancar. Nah, jadi kalau semuanya fasih, bacaannya akan lancar semuanya. Ya kan? Ya. Oke. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati dan diskusi, peserta didik dapat membaca surat Al-A'la dengan baik dan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, coba kita pahami bersama dulu ya. Ini melalui kegiatan mengamati. Jadi kita akan disuruh mengamati sebentar. Kemudian kita akan disuruh berdiskusi. Ya kan? Disuruh mengamati bagaimana tulisannya surat Al-A'la, bagaimana cara pelafalannya, bagaimana cara membaca yang baik tentang surat Al-A'la. Nah, ini kan surat Al-A'la. Kita belum tahu berapa sih ayatnya surat Al-A'la, belum. Kita belum tahu, kita masih baru mau masuk, ya. Nah, kita belum tahu. Kita coba bayangkan surat Al-A'la itu seperti apa? Panjang nggak? Panjang. 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 Ada yang sudah pernah baca? Ada. Ada. Oke. Nah, kita mau ketahui dulu dari kulit-kulitnya dulu. Ya kan? Nah, seperti apa sih surat Al-A'la itu? Kemudian apa sih manfaatnya kita membaca? Ya. Nah, jadi sebelum kita masuk di isinya surat Al-A'la, ya, yang pertama itu kenapa kita harus bisa membaca Al-Quran? Karena ya itulah pedoman hidup manusia. Iya. Jadi itu membaca Al-Quran adalah bekal kita nanti. Ya, walaupun kita punya banyak harta benda, punya mobil mewah, punya motor 4, punya sepeda 5, aduh, tidak ada gunanya. Karena bukan itu yang akan
al-a'la. Ya, kita lihat. Nah, sekarang coba diperhatikan bunyi atau tulisan daripada surat Al-A'la dari ayat 1 sampai ayat 19. Ya, sudah ada bayangan bahwasanya surat Al-A'la itu ada berapa ayat? 19. Ada 19 ayat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Atau saya mau tahu dulu, ada yang sudah tahu ada berapa huruf mat? Ada berapa huruf mat? Ayo. Bagus. Ada? 3. Ya. Huruf mat itu ada 3. Di antaranya ada alif, alif mati. Kemudian waw mati, ya, dan ya mati. Jadi ketiga-tiganya ini adalah huruf mat. Mat artinya panjang. Bagus. Jadi ini huruf mat, jadi bacanya panjang. Iya. Jadi dari kita lihat ayat 1. Ada nggak huruf matnya? Ayat pertama ini. Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada? Ada apa tidak? Tidak ada ya. Di ayat 1 tidak ada huruf matnya. Masuk di ayat 2. Ada. Ayo. Siapa yang bisa tunjukkan Ibu Guru huruf matnya? Ayo silakan Mitra. Mana? Di ayat 2 huruf matnya. Iya, tepuk tangan semuanya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sudah menyambung ayat ya. Saya ayat pertama sudah disambung satu persatu.
Coba diperhatikan. Sabbihisma rabbikal a'la. Ini salah. Kenapa? Karena ada satu tanda yang hilang. Ada tanda yang hilang, yaitu tanda lam. Tanda lam ini adalah tanda baca, tempat berhenti atau tanda wakaf. Ini namanya tanda wakaf. Dilarang berhenti. Ini terjemahannya kalau lam itu dilarang berhenti. Jadi kalau misalnya kita baca, kalau tidak ada angkanya atau tidak ada ayatnya di sini, kita sambung ke ayat berikutnya karena ada tanda dilarang berhenti. Kalau kita di lampu merah ada tanda larang ya, lampu merah ya, kita dilarang berhenti. Kalau dalam Al-Quran ada tanda wakaf seperti ini, berarti kita dilarang untuk berhenti. Ya. Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa. Seharusnya seperti itu. Ya. Tapi karena ada ayat di sini, maka bisa jadi kita berhenti. Tapi kalau tulisannya atau ayatnya panjang, ketemu dengan tanda wakaf seperti ini, maka kita dilarang untuk berhenti. Disambung. Sa, seperti kedengaran melafazkan huruf sa atau sya dan melafazkan huruf ha, seperti kedengaran melafazkan huruf ha. Iya. Jadi banyak lagi yang tidak bisa membedakan antara huruf ya. Nah, ini kalau orang dulu ha semua. Nah, tapi kita kan sudah belajar tajwid, makharijul huruf, makanya ini huruf ha. Ada di dada, ya. Kelihatan di sana, ya. Ada di sini, ha. Dia berpasangan dengan huruf alif. Ya, jadi ada di sini. Nah, inilah tata letak tempat keluarnya huruf hijaiyah. Ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apa itu makharijul huruf, ya jawabannya tempat keluarnya huruf hijaiyah. Iya. Nah, dari sekian penjelasan saya, timbullah permasalahan. Apa permasalahannya? Iya, mengapa kita harus belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Jadi ini problem yang kita dapat dari sekian banyak penjelasan, dari sekian banyak yang kita lihat, dari sekian banyak yang kita dengarkan. Inilah permasalahan yang kita temukan dan akan kita pecahkan sebentar. Kemudian yang kedua, tentukanlah jumlah ayat, urutan surah, golongan surah, dan arti surah dalam surah Al-A'la. Oke. Nah, sekarang Ibu Guru mau membagi dalam bentuk kelompok, ya. Ibu Guru bagi 2 kelompok dengan cara berhitung. Karena kita hanya butuh 2 kelompok, kita berhitung 1, 2. Oke? Oke, mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, menentukan jumlah ayat, urutan surah, golongan surah, dan arti dari surat Al-A'la. Iya, arti ayat per ayatnya. Mengapa kita harus belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Jawaban kelompok saya, Disconnected. dengan membaca Al-Quran dengan baik, kita bisa memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, silakan kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim.
Bagaimana? Silakan berembuk. Silakan berembuk. Bagaimana penilaiannya? Ya. Ya. Ya, bagaimana penilaiannya? Urutan surah 87. Golongan surah Makkiyah. Arti surah Al-A'la. 1. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. 2. Yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. 3. Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. 4. Dan yang menumbuhkan rerumputan padang gembala. 5. Menjadikannya kering kehitam-hitaman. Ya, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita simpulkan bersama terkait permasalahan yang diangkat baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2 terkait mengapa kita harus membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian menentukan jumlah ayat, urutan surah, golongan surah dan arti surah dari surah Al-A'la tersebut. Ya, kita simpulkan bahwa membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar itu akan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dalam satu hurufnya saja kita akan mendapat 10 pahala atau 10 kebaikan. Nah, kemudian dari jumlah ayat, urutan ayat ya sudah kita ketahui bersama, dan surah Makkiyah itu kenapa diturunkan di kota Mekah, dan kita sudah pahami dan ketahui arti daripada surah Al-A'la dari ayat 1 sampai 19. Nah, kemudian dari hasil yang kalian presentasikan melalui sambung ayat, Ibu Guru sangat puas dengan keberhasilan kalian pada prosesi hari ini. Ya, ada yang mendapat nilai sangat bagus. Minta plusnya dulu. Ya. Masuk di kesimpulan. Dari kesekian banyak yang kita dengarkan tadi, ya, dari kesekian dari awal sampai akhir, kita bisa simpulkan bahwa cara membaca Al-Quran yang baik itu lewat makharijul hurufnya. Kita harus tahu di mana letak, di mana tempat keluarnya huruf hijaiyah itu. Kenapa? Supaya kita fasih dalam membaca Al-Quran. Iya. Oke. Bagaimana? Setelah kita pelajari dari semenjak awal sampai saat ini, bagaimana perasaan kalian? Enak. Ya. Apalagi? Bagaimana lagi perasaannya yang lain? Seru. Nah, di bagian serunya ini, di bagian mana yang kalian rasakan seru? Di bagian mana? Hah? Kasih besar suara tak? Pada saat maju ke depan mempresentasikan, tepuk tangan dulu. Saya akan membagikan soal evaluasi akhir daripada pembelajaran kita. Dari keseluruhan materi yang kita pelajari hari ini, masih ada yang ingat salah satunya materi yang kita pelajari hari ini?
tentang surat Al-A'la dan seputar makharijul huruf dalam membaca Al-Quran, ya lebih sering kita membaca Al-Quran, maka kehidupan kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita akan nyaman, kehidupan kita akan damai. Jadi semakin kita sering baca Al-Quran, maka hati kita akan senang, hati kita akan damai, hati kita akan tentram. Jadi dengan sering membaca Al-Quran, maka segala sesuatu yang kita lakukan setiap harinya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu sampaikan untuk materi selanjutnya ya pada pertemuan berikutnya, yaitu